Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang analisis sistem informasi pendapatan pada jasa servis mekanik bengkel dengan anggota Isna Zainur Fauzia, dan Novia Angela. Kami di sini akan membahas tentang ruang lingkup, proses bisnis sistem berjalan, diagram activity sistem berjalan, spesifikasi sistem berjalan, permasalahan pokok dan pemecahan masalahnya, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Yang pertama, ruang lingkup. Di sini kami hanya membatasi ruang lingkup pembahasan masalah pada pendapatan jasa servis bengkel mobilnya saja, dari mulai proses pendaftaran, pengolahan data, kemudian pembayaran jasa servis hingga pembuatan laporan penjualan jasa servis. Yang kedua, proses sistem bisnis berjalan. Yang pertama, proses pendaftaran. Konsumen akan datang ke bagian CSA untuk melakukan pendaftaran dengan menyerahkan data mobil yang akan diservis, yaitu STNK, serta konsumen akan menjelaskan keluhan masalahnya pada kesalahan mobilnya pada bagian CSA. Jika sudah, maka CSA akan menuliskan data mobil dan keluhannya pada SPK atau surat perintah kerja dalam rangkap 3, yaitu putih, kuning, dan biru, kemudian menyimpan STNK-nya. Yang kedua, proses penerimaan SPK dan servis. CSA memberikan SPK dan kepada mekanik yang ditunjuk, kemudian mekanik akan mengecek keadaan mobil. Setelah itu, mekanik akan mengonfirmasi kepada konsumen atau pemilik mobil tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan ketika servis. Kemudian konsumen harus menandatangani SPK, kemudian ditandatangani pula oleh mekanik. Jika sudah, mekanik akan membawa SPK tersebut ke gudang untuk meminta barang atau part, lalu menandatangani SPK dan mengambil SPK-nya yang berwarna kuning. Jika sudah, maka akan menginput data ke dalam Microsoft Excel, kemudian dikirim ke bagian kasir. Mekanik akan mengambil SPK warna putih sebagai panduan untuk melakukan servis, sedangkan yang warna biru akan diserahkan ke bagian kasir. Jika sudah, mekanik dapat melakukan mobil konsumen dengan membawa barang atau part dari gudang. Selanjutnya, proses pembayaran. Setelah selesai, maka SPK berwarna putih akan diserahkan ke konsumen, kemudian konsumen memberikan ke bagian kasir untuk dicocokkan dengan SPK warna biru yang diterima dari bagian gudang. Apabila data sesuai, maka konsumen akan membayarkan sejumlah harga jasa servis dan kemudian kasir akan membuatkan kuitasi. Jika sudah, maka kuitasi tersebut dibawa ke bagian CSA untuk bukti mengambil STNK mobilnya. Selanjutnya, proses pembuatan laporan. Bagian kasir membuat laporan harian berapa jumlah mobil yang diservis dan pendapatan dari jasa servis tersebut. Maksudnya, bagian kasir itu membuat laporan harian setiap harinya berapa jumlah mobil yang masuk dan berapa pendapatan dari jasa servis tersebut. Yang ketiga, diagram activity sistem berjalan. Kita pertama menggunakan use case diagram usulan bagian kasir. Di sini bagian kasir akan melogin-nya. Kemudian bagian kasir memilih menu transaksi. Di dalam transaksi ini ada memilih pembayaran. Selanjutnya, bagian kasir
memilih menu utility. Di dalam menu utility ini ada backup dan ganti password. Maka bagian kasir akan membackup data agar tersimpan. Selanjutnya bagian kasir melogoutnya. Di sini saya akan jelaskan deskripsi use case bagian kasir. Tujuannya bagian kasir dapat melakukan login, mengakses menu yang ada di menu transaksi, utility, dan menu logout serta submenunya. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan bagian kasir untuk melakukan pengolahan pembayaran, backup data, dan mengganti password. Skenario utama aktor di sini aktornya bagian kasir. Kondisi awal aktor membuka aplikasi sistem penjualan jasa servis. Aksi aktornya, aktor melakukan login, yaitu sistem akan menampilkan menu utama. Yang kedua, aktor memilih tombol menu transaksi, maka sistem akan submenu pembayaran. Aktor memilih tombol menu utility, maka sistem akan menampilkan submenu backup dan ganti password jika perlu diganti password. Selanjutnya, aktor memilih tombol menu logout, maka sistem akan menutup aplikasinya dan keluar dari aplikasi. Kondisi akhir, jika perintah sesuai maka sistem akan menampilkan seperti yang diinginkan oleh aktor. Yang kedua, use case diagram usulan bagian akunting. Di sini bagian akunting akan melakukan login terlebih dahulu. Jika sudah, maka bagian akunting akan memilih menu master. Di dalam menu master ini ada pemilihan data perkiraan. Maka bagian akunting akan memilih bagian data perkiraan. Selanjutnya, bagian akunting memilih menu transaksi. Di dalam menu transaksi ini bagian akunting memilih jurnal. Yang keempat, bagian akunting memilih menu laporan. Di dalam menu laporan, bagian akunting akan membuat laporan penjualan jasa servis dan laporan penerimaan kas. Selanjutnya, menu utility, bagian akunting akan membackup data supaya data-data yang tadi dilakukan oleh bagian akunting tersimpan. Yang terakhir, menu logout. Deskripsi use case bagian akunting. Tujuannya bagian akunting dapat mengakses menu yang ada di menu master, transaksi, laporan utility, dan menu logout beserta submenunya. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan bagian akunting untuk melakukan pengolahan data perkiraan, mengolah jurnal, dan mengolah laporan penjualan jasa servis dan penerimaan kas, serta backup data dan mengganti password. Skenario utama aktor di sini adalah bagian akunting. Yang kedua, kondisi awal, aktor membuka aplikasi sistem penjualan jasa servis. Aksi aktornya, aktor melakukan login, maka akan menampilkan sub utama. Yang kedua, aktor memilih menu master. Sistem akan menampilkan submenu data perkiraan. Yang ketiga, aktor memilih menu transaksi, akan menampilkan submenu jurnal. Aktor memilih menu laporan, sistem akan menampilkan submenu laporan penjualan jasa servis dan laporan penerimaan kas. Aktor memilih menu utility, sistem akan menampilkan submenu backup dan mengganti password jika perlu mengganti password. Yang keenam, aktor memilih menu logout, sistem akan menutup aplikasi dan keluar dari aplikasi. Kondisi akhirnya, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan seperti yang diinginkan aktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Nursen Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram bagian CSA mengelola submenu data pendaftaran. Di sini ada start, kalian klik menu transaksi, kemudian akan menampilkan menu transaksi. Kemudian jika kalian klik submenu pendaftaran, maka kalian akan menampilkan subpendaftaran. Kemudian di sini ada 6 pilihan, itu simpan, ubah, hapus, cetak, tambah jasa, dan keluar. Di sini simpan ini menyimpan data pendaftaran yang telah ditambahkan atau disimpan.
Kemudian ubah, di sini itu mengubah data pendaftaran yang sudah ada. Kemudian hapus ini menghapus data pendaftaran yang sudah ada. Kemudian cetak ini mencetak data pendaftaran berupa SPK 2 rangkap. Kemudian tambah jasa, yaitu menambahkan item jasa yang digunakan pada kendaraan yang sama. Kemudian keluar ini dari submenu pendaftaran atau bisa dikatakan dengan logout. Selanjutnya yaitu activity diagram gudang mengelola submenu data spare part. Di sini kalian klik start, kemudian klik menu master, maka akan menampilkan menu master. Kemudian jika kalian klik submenu data spare part, maka kalian akan menampilkan submenu data spare part. Di sini ada 4 pilihan ya, yaitu simpan, ubah, hapus, dan keluar. Simpan ini menyimpan data spare part yang ditambahkan atau diubah. Ubah ini mengubah data spare part yang sudah ada. Kemudian hapus ini menghapus data spare part yang sudah ada. Kemudian keluar ini keluar dari submenu data spare part, yaitu kembali atau logout. Kemudian yaitu selanjutnya activity diagram bagian gudang mengelola submenu data mekanik. Klik start, kemudian klik menu master, kemudian maka akan menampilkan menu master. Jika kalian klik submenu data mekanik, maka akan menampilkan submenu data mekanik. Di sini hanya ada 4 pilihan, disimpan, ubah, hapus, dan keluar. Simpan ini menyimpan mekanik yang ditambahkan atau diubah. Kemudian ubah ini mengubah mekanik part yang sudah ada. Kemudian hapus ini menghapus data mekanik yang sudah ada. Keluar ini keluar dari subdata mekanik atau logout. Selanjutnya itu activity diagram bagian kasir mengelola submenu pembayaran. Di sini ada klik menu transaksi, maka akan menampilkan menu transaksi. Kemudian klik submenu pembayaran, maka akan menampilkan submenu pembayaran. Di sini ada 3 pilihan, itu simpan, cetak, dan keluar. Simpan ini menyimpan data pembayaran yang telah ditambahkan atau disimpan. Kemudian cetak ini mencetak data pembayaran berupa kuitasi pembayaran. Kemudian keluar dari submenu pembayaran atau bisa dikatakan logout. Selanjutnya yaitu bagian accounting mengelola diagram submenu data perkiraan. Di sini ada start, klik menu start, maka akan menampilkan menu master. Kemudian klik menu submenu data perkiraan, maka akan menampilkan submenu data perkiraan. Di sini hanya ada 4 pilihan, simpan, ubah, hapus, dan keluar. Simpan ini menyimpan data perkiraan yang ditambahkan atau diubah. Ubah ini mengubah data perkiraan yang sudah ada. Kemudian hapus ini menghapus data perkiraan yang sudah ada. Kemudian keluar ini dari submenu data perkiraan atau logout. Kemudian selanjutnya yaitu activity diagram bagian accounting mengelola submenu jurnal. Di sini ada start, klik menu transaksi, kemudian menampilkan menu transaksi, klik submenu jurnal, maka akan menampilkan submenu jurnal. Pilihannya ada 2, itu simpan dan keluar. Simpan menyimpan data jurnal yang telah ditambahkan, dan keluar itu keluar dari submenu jurnal atau kembali ke menu utama. Kemudian selanjutnya itu bagian accounting mengelola submenu laporan penjualan jasa servis. Di sini klik menu laporan, kemudian menampilkan menu laporan, klik submenu laporan penjualan jasa servis, maka akan menampilkan submenu laporan penjualan jasa servis. Pilihannya yaitu cetak, keluar. Cetak itu mencetak hasil laporan penjualan jasa servis dari periode tertentu. Kemudian keluar ini dari submenu laporan penjualan jasa servis, kemudian kembali ke menu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Angela. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Spesifikasi sistem berjalan. Dokumen masukannya
namanya STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan. Fungsinya sebagai dokumen yang berisi data mobil yang akan diservis yang disimpan selama mobil diservis oleh bagian CSA dan akan dikembalikan ketika mobil selesai diservis. Sumbernya konsumen, tujuannya CSA, Customer Service Assistant, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap ada mobil yang akan diservis. Lampirannya lampiran A.1. Yang kedua ada SPK atau Surat Perintah Kerja. Fungsinya sebagai dokumen untuk menuliskan masalah yang ada pada mobil yang akan diservis, serta sebagai panduan untuk melakukan servis dan juga pembayaran. Sumbernya CSA atau Customer Service Assistant, tujuannya konsumen, medianya kertas, jumlahnya 3 lembar, frekuensinya setiap ada mobil yang akan diservis, lampirannya lampiran A.2. Yang ketiga ada kwitansi. Fungsinya sebagai bukti pembayaran lunas oleh konsumen, sumbernya dari kasir, tujuannya konsumen, medianya kertas, jumlah 2 lembar, frekuensi setiap ada transaksi pembayaran, lampiran B.1. Ya, permasalahan pokoknya itu yang pertama sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPK dan pembuatan laporan harian atau human error karena penulisan masih menggunakan tulis tangan. 2. Penyimpanan data masih berupa arsip dalam bentuk buku ataupun kertas. Dalam hal ini SPK dan laporan mobil yang diservis per hari, sehingga pada saat data dibutuhkan memerlukan waktu yang lama dalam pencariannya. Yang ketiga, pembuatan laporan masih secara manual dengan mencari arsip berupa buku ataupun kertas, sehingga sering terjadi keterlambatan pembuatan laporan. Pemecahan masalahnya. Yang pertama, penggunaan sistem komputerisasi, dalam hal ini menggunakan Java Desktop dengan model client server dan menggunakan editor NetBeans IDE 8.1. Sistem ini akan dilakukan secara menyeluruh yang dapat diakses oleh bagian CSH, gudang, kasir, dan akunting. 2. Sosialisasi sumber daya manusia. Dalam hal ini, para seluruh karyawan mengenai sistem komputerisasi yang digunakan. Ketiga, seluruh data mobil yang masuk untuk diservis disimpan dalam database MySQL dengan sistem yang terkomputerisasi ini. Kegiatan penjualan jasa servis mobil akan lebih efektif dan efisien ketika melakukan pencarian. Kesimpulan, dari uraian materi pembahasan mengenai pendapatan sistem jasa servis pada bengkel mobil yang belum menggunakan teknologi komputerisasi secara keseluruhan, maka kami menyimpulkan bahwa dengan sistem komputerisasi banyak memberikan keuntungan bagi perkembangan sistem pendapatan jasa servis pada bengkel, diantaranya 1. Meminimalisir kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia dalam proses pencatatan laporan pendapatan. 2. Memberikan hasil laporan yang cepat, tepat, dan akurat bagi perusahaan, sehingga manajemen dapat bertindak cepat dalam mengambil setiap keputusan. 3. Menyimpan data di dalam komputer dengan kapasitas besar, sehingga data dapat disimpan dengan jumlah yang banyak dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat diperlukan. 4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan dan karyawan. Saran. Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran dengan harapan dapat membuat sistem penjualan berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi bengkel mobil. Saran kami yaitu 1. Memberikan pelatihan karyawan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana ketelitian, keterampilan, kedisiplinan yang ada pada sumber daya manusia. 2. Melakukan pengecekan dan
pembaharuan kembali terhadap sistem yang diusulkan guna menjaga keakuratan dan kualitas sistem. 3. Pemeliharaan komputer secara berkala supaya terhindar dari kerusakan komputer. Sekian presentasi dari kami, kelompok 12. Mohon maaf bila banyak kesalahan pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.